Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube ini. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu terkait dengan operasi bilangan. Sebelum kita masuk ke operasinya, kita terlebih dahulu mengenal apa aja sih bilangan itu. Oke ya, bilangan itu ada 3. Yang pertama bilangan bulat, yang kedua bilangan pecahan, dan yang ketiga itu bentuk akar. Jadi hari ini kita akan bahas ketiga bentuk bilangan tersebut. Oke ya, yang pertama kita masuk aja langsung ke bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Bilangan bulat itu dibagi jadi 2. Ada bilangan bulat positif dan ada pula bilangan bulat negatif. Bentar ya. Oke. Ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif sendiri itu misalkan 1, 2, 3, 4. Maaf ya tulisannya kurang bagus. Yang kedua, bilangan bulat negatif itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, untuk operasinya sendiri, operasi bilangan itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan bahas dua-dua ya, karena kedudukannya ini kita bagi menjadi 2. Kedudukan penjumlahan pengurangan itu sama, dan kemudian perkalian dan pembagian itu kedudukannya pun juga sama. Jadi kita bedakan menjadi 2. Sekarang masuk ke yang pertama dulu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat triknya, pada operasi penjumlahan dan pengurangan itu, kalian hanya melihat tandanya saja. Lihat tanda. Tanda itu yang apa? Tanda itu yang positif atau negatif ya. Jadi, kalau tandanya sama, maka tinggal ditambah atau dijumlah. Tetapi, jika tandanya beda, maka tinggal dikurang. Nah, ini kalian harus paham dan kalian harus hafalkan ya ini. Untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bilangan bulat. Jadi, tinggal dilihat tandanya saja. Kalau tandanya sama ditambah, tetapi jika tandanya berbeda, tinggal dikurang. Oke ya, itu triknya. Langsung aja ke contohnya. Contoh. Yang pertama nih. 10 dikurang 8. Ada juga yang kedua min 10
dikurang 8. Nomor 3, 10 ditambah 8. Yang terakhir, yang nomor 4, min 10 ditambah 8. Nah, ini kan contoh bilangan bulat ya. Keduanya bilangan bulat. Nah, operasinya penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, kita tinggal masuk, ingat lagi triknya lagi. Jika tanda sama, maka ditambah. Jika tandanya berbeda, maka dikurang. Nah, untuk yang nomor 1, 10 itu tandanya apa? Karena nggak ditulis di awal, berarti dia tandanya plus. Di awal kalau nggak ditulis, berarti tandanya plus. Coba kalian perhatikan nomor 2. Kalau nomor 2 itu kan ditulis ya, tandanya ada, berarti dia negatif. Nah, nomor 3 berarti itu tandanya apa? Positif. Yang nomor 4 berarti tandanya apa? Negatif. Gitu ya. Jadi, kalau tidak ditulis di awal, itu artinya tandanya positif. Nah, kembali lagi. Berarti untuk yang nomor 1 ini kan tandanya beda ya. Plus sama min. Jadi tandanya beda. 10 tandanya plus, 8 tandanya min. Jadi tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda apa? Tanda berbeda maka dikurang. 10 dikurang 8. Hasilnya berapa? 2. Apakah sudah selesai? Belum. Tinggal kita menentukan tanda akhirnya. Nah, di sini. Tanda hasilnya itu mengikuti atau sama dengan tanda dari angka yang terbesar. Oke ya. Jadi trik ini sama, mau dia bilangan bulat, mau dia nanti bilangan pecahan atau bentuk akar pun sama. Jadi tinggal dilihat tandanya, kalau sama ditambah, kalau beda dikurang. Nah, tanda hasil akhirnya itu mengikuti atau sama dengan tanda dari angka terbesar. Di sini angka terbesarnya siapa? 10. Jadi 10 tandanya apa? Plus, maka hasilnya juga ikut plus. Artinya hasilnya adalah plus 2. Nah, kita masuk ke nomor 2. Untuk yang nomor 2, 10 tandanya min. 8 tandanya juga ikut min. Jadi tandanya sama. Kalau tandanya sama berarti ditambah. 10 ditambah 8 hasilnya berapa? Iya, 18. Menentukan tanda hasil akhirnya, dilihat, nih, lihat ya. Mengikuti atau sama dengan tanda dari angka terbesar. Angka terbesarnya siapa? 8 atau 10? Ya, benar, 10 ya. Jadi 10 tandanya apa? Negatif. Jadi hasil akhirnya tandanya min atau negatif. Jadi min 8 min 10 itu hasilnya min 18. Oke, lanjut soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, sama, kita lihat dulu tandanya. 10 tandanya plus, 8 tandanya juga plus. Jadi tandanya sama. Kalau tanda sama berarti ditambah. 10 ditambah 8, 18. Kemudian menentukan tanda pada hasil akhirnya. Dilihat angka terbesar. Angka terbesar 10, tandanya apa? Plus, berarti di sini ikut plus. Paham ya? Oke, lanjut nomor 4. Sekarang nomor 4 sama. Dilihat tandanya terlebih dahulu. 10 tandanya min, 8 tandanya plus, artinya tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, dilihat tanda berbeda berarti dikurang. Kalau dikurang itu nggak usah yang plus dikurang yang min. Dikurang itu angka terbesar dikurangi angka terkecil. Angka terbesarnya siapa? 10. Angka terkecilnya siapa? 8. Berarti 10 dikurang 8 berapa? 2. Nah, sekarang kita tinggal menentukan tanda pada hasil akhirnya. Tanda pada hasil akhir berarti mengikuti angka terbesar. Angka terbesar tandanya min, berarti di sini ikut juga min. Jadi hasilnya adalah min 2. Oke ya. Nah, mungkin kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, sekarang untuk latihannya,
Bentar. Latihannya. Maaf ya. Kita tuliskan di sini untuk latihannya. Oke. Untuk operasi bilangan tadi ya, jadi kalau tinggal dilihat tandanya aja, kalau sama ditambah, kalau beda dikurang. Kemudian untuk tanda hasil akhirnya itu mengikuti atau sama dengan dari angka yang terbesar. Nah, ini latihannya ya. Tentukan hasil dari nomor 1, 2 dikurang 3, 3 ditambah 5, 12 dikurang 17, min 13 dikurang 5, kemudian min 10 ditambah 15. Nah, itu untuk latihan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke ya, silahkan dikerjakan. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian lanjut. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar selesai, kita lanjut yang nomor 2 sekarang ya. Kita lanjut untuk yang nomor 2, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, karena bilangan bulat tadi ada 2, bilangan positif dan negatif. Jadi untuk perkalian dan pembagiannya itu ada 2 langkah. Ada 2 langkah ya, yaitu langkah yang pertama, kita tentukan tandanya dulu. Tentukan tandanya. Yang kedua, kita hitung. Atau angka dikali dengan angka. Nah, untuk menentukan tanda pada hasil akhir perkalian atau pembagian bilangan bulat, itu hampir sama dengan bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau tandanya sama, hasil akhirnya itu akan jadi positif, tapi jika tandanya berbeda, maka hasil akhirnya jadi min atau negatif. Itu dari mana? Kalau dulu kita pernah belajar ya, plus dikali plus, baik itu dikali atau dibagi sama aja. Plus dikali plus itu hasilnya plus. Plus dikali atau dibagi min itu hasilnya min. Min dikali atau dibagi dengan plus hasilnya min. Min dikali atau dibagi min hasilnya plus. Jadi dari sini kita dapat simpulkan, jadi kalau operasi pembagian atau perkalian bilangan bulat, jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasil akhirnya jadinya plus. Tetapi jika kedua tandanya beda, plus sama min atau min dibagi atau dikali plus, dia hasilnya akan jadi negatif. Jadi intinya kalau tandanya sama positif, kalau tandanya beda negatif. Lanjut, kemudian kalau sudah menentukan tanda, kita hitung angkanya dikali angka, angka dikali angka, atau angka dibagi dengan angka. Jadi tanda dengan tanda, angka dengan angka, gitu ya. Nah, kita lanjut saja ke contohnya. Contohnya yang nomor 1, hitunglah nilai dari misalkan 2 dikali 5. 2 dikali 5. Karena tandanya berarti nggak ditulis itu tandanya plus. Plus dikali plus kan sama ya. Jadi hasilnya plus, nggak usah ditulis. 2 dikali 5 hasilnya 10. Yang nomor 2, min 3 dikali 4. Min 3 dikali 4 artinya tandanya beda nih. Yang satu min, yang satu plus. Jadi hasilnya pasti min. 3 dikali 4, 12. Berarti hasil min 3 dikali 4 itu adalah min 12. Lanjut yang nomor 3. Ini masih perkalian ya. Misalkan di sini 8 dikali min 3. 8 dikali min 3 berarti tandanya sama atau beda nih?
8 tandanya positif, 3 tandanya negatif, berarti beda. Kalau beda berarti hasilnya min. Nah, 8 dikali 3, 24. Itu juga hanya ada 2 bilangan ya. Coba kalau ada 3 bilangan. Misalkan 5 dikali 2 dikali min 4. Ya udah dari depan. 5 kali 2, 10. 10 dikali 4, 40. Tapi tentukan tanda dulu. Ini plus, ini plus. Ini min. Berarti karena ada yang beda, jadinya dia beda. Jadinya min. 5 kali 2 tadi 10, 10 dikali 4 hasilnya 40. Jadi hasil 5 dikali 2 dikali min 4 itu hasilnya adalah min 40. Itu untuk perkaliannya. Coba kita untuk latihan pembagiannya bagaimana? Contoh, 2 dibagi min 2. Atau bisa ditulis 2 dibagi min 2. Jadi, karena tandanya di atas nggak ditulis berarti plus. Plus di bawah tandanya min. Atau di depan plus dibagi min. Artinya beda. Kalau beda berarti hasilnya adalah min. 2 dibagi 2, 1. Hasilnya adalah min 1. Nomor 6. Contoh yang lain. 20 dibagi min 20 dibagi 5 misalkan. Atau bisa ditulis menjadi min 20 dibagi 5. Nah, ini tandanya atas plus, yang di bawah yang di atas min, yang di bawah plus. Jadinya beda. Kalau beda hasil akhirnya min. Kemudian angkanya berapa? 20 dibagi 5, 4. So, kalau 2 ya. Kalau 3 bagaimana? Coba. 100 dibagi 2 dibagi lagi 5. Atau kita kalau 3 seperti ini tinggal di 2-2 dulu. 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 dibagi min 5 gitu ya. 100 bagi 2 itu adalah 50. Jadinya 50. Karena tandanya sama, plus sama plus jadinya plus. Kemudian ini masih dibagi lagi, dibagi min 5. 50 dibagi min 5. Nah, plus dibagi min. Jadinya masih tetap min. 50 dibagi 5, 10. Gitu. Jadi, untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, itu tinggal dilihat tandanya dulu. Setelah dilihat tandanya, kalian tahu hasil akhir tandanya apa, kemudian kalian hitung angkanya. Gitu. Ingat, kalau tandanya sama ditambah, kalau tandanya beda jadi hasilnya bukan ditambah, maaf. Kalau tandanya sama berarti hasil akhirnya plus, tetapi kalau tandanya berbeda, baik itu dikali atau dibagi, hasil akhirnya menjadi negatif atau min. Begitu ya. Masih sama, jadi kalau ada yang mau didiskusikan silahkan tinggalkan komen kalian di bagian komen. Kemudian ini untuk operasi bilangannya, untuk latihannya silahkan kalian latihan. Oke. Oke, sebelumnya kita udah bahas untuk operasi bilangan bulat ya. Baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tadi udah. Nah, tadi kan masih dipisah-pisah ya, pembagian dan perkalian sendiri, penjumlahan dan pengurangannya sendiri. Nah, pertanyaannya, nanti jika dalam satu pertanyaan itu ada penjumlahan, pengurangan, bertemu dengan perkalian atau pembagian, gitu ya. Misalkan seperti ini. 3 ditambah 4 dibagi
2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk soal ini namanya campuran ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi, kita harus tahu dulu kedudukannya. Nah, kedudukannya tadi yang pertama perkalian dan pembagian. Kedudukan pertama. Kedudukan yang kedua pengurangan dan penjumlahan. Jadi, perkalian dan pembagian itu kedudukan sama. Penjumlahan atau plus dan min itu kedudukannya juga sama. Jadi, kalau sama, bebas kita kerjakan dari yang paling kiri. Tetapi, kalau dalam satu pertanyaan ada perkalian, ada penjumlahan, jadi yang kita kerjakan dulu perkaliannya. Oke ya. Perkalian dan pembagian itu kedudukannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini. Tapi kalau pertanyaannya berubah, 3 ditambah 4 dibagi 2. Tapi di sini ada kurung. Kalau ada tanda kurung berarti yang dikerjakan yang ada di dalam kurungnya. Maaf ya, ini Bu mau hapus dulu. Soalnya ganti. Biar nggak sama. Jadi tadi misalkan kalau ada 3 ditambah 2 dikali 2. Misalkan seperti itu. Nah, karena ini ada kurung berarti yang dikerjakan yang ada di dalam kurungnya dulu. Nah, langsung aja kita jawab untuk soal nomor 1 ya. Kita jawab untuk soal nomor 1. 3 ditambah 4 dibagi 2. Karena di sini nggak ada kurung, berarti kita harus ingat ada penjumlahan dan ada pembagian. Kedudukannya lebih tinggi pembagian. Berarti kita kerjakan dulu yang pembagiannya. Sama dengan, tulis dulu 3-nya karena nggak bisa diapa-apain. Baru 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Ditambah 2. Ya, 4 dibagi 2 itu 2. Berarti ini 3 ditambah 2. Berapa? Hasilnya sama dengan 5. Itu pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan yang nomor 2 ini 3 ditambah 2 dikali 2. Nah, karena di sini ada operasi di dalam kurung, walaupun di belakangnya itu tandanya perkalian, tetap kita harus kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. 3 ditambah 2 berapa? 5. Baru kita kalikan 2. Sama dengan 5 dikali 2, 10. Jadi, intinya kita harus tahu kedudukannya dulu. Penjumlahan dan pengurangan kedudukannya di bawah dari perkalian atau pembagian. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian kerjakan dulu yang dikalikan atau dibagi dulu. Baru dikerjakan yang pengurangan atau penjumlahan. Tapi kalau kedudukannya sama, ya udah berarti dikerjakan yang paling dari yang paling kiri. Contohnya 3 dikali 2 dibagi 3. Kan kedudukannya sama ya. Perkalian dan penjumlahan. Perkalian dan pembagian kedudukannya sama. Jadi kita kerjakan yang paling kiri dulu. 3 kali 2 berapa? 6. Jadi itu hasilnya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Begitu. Contoh lagi nomor 4. Contoh ya. 3 dikali 2 ditambah 5. Tapi ini dalam kurung. Nah, kalau ada di dalam kurung walaupun ada perkalian di awal, tapi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti 3 dikali 2 ditambah 5, 7. Berarti 7. 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Jadi seperti itu.
kedudukan penjumlahan pengurangan, dan kedudukan perkalian pembagian. Gitu ya. Nah, ini untuk latihannya. Coba nanti dikerjakan, dan jika ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk operasi bilangan bulat. Sampai bertemu di part 2 untuk operasi bilangan selanjutnya, yaitu pecahan. Udah gitu aja.